Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di B. kuliah ke-7 ya, pertemuan ke-7 pada mata kuliah aljabar linier. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kita berdoa dulu supaya apa yang menjadi apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan keberkahan dan semoga Allah ridhoi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ya. Ini terlihat ya layar saya ya. Sudah full screen belum? Sudah. Kelihatan, Pak. Masuk. Oke, ya. Jadi di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Mungkin sebelumnya teman-teman masih bingung nih, vektor itu apa sih? Nah, makanya nanti di dalam bahasan kita di pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan sedikit konsep pengantar sebelum ke vektor, yaitu kebesaran. Nah, besaran itu apa? Nanti teman-teman saya akan coba refresh lagi dengan konsep sederhana. Kemudian yang kedua adalah intinya adalah vektor. Nah, vektor itu sendiri pun masih banyak. Ada yang vektor bidang, artinya hanya meliputi 2 dimensi saja. Artinya hanya ada 2 sumbu. Sumbu X dan sumbu Y saja. Kemudian ada vektor ruang. Kalau ruang berarti kan volume. Berarti kan ada 3 dimensi. Berarti kalau 3 dimensi ada 3 sumbu yang bekerja. Nah, sebenarnya ini masih dalam rangkaian belajar matriks, teman-teman. Jadi nanti vektor ini ya sebenarnya masih rumpunnya matriks ya. Nah, nanti kita lihat soal dan bahasannya itu pun mirip-mirip dengan matriks. Nah, ini Mas Puji sudah hadir ya. Ya, jadi yang pertama adalah konsep besaran. Nah, besaran itu sendiri apa sih? Kalau teman-teman pernah mendengar apa itu besaran, jadi besaran itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang punya ukuran. Misalnya panjang itu termasuk besaran. Terus kemudian berat itu besaran. Terus kalau kalian yang naik motor tadi itu ada kecepatan, itu juga besaran. Nah, besaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Contoh yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah, misalnya teman-teman kalau punya panjang, satuan panjang atau tinggi badan, itulah ya, itu kan termasuk besaran, tapi tidak punya arah. Kalau ditanya panjangnya kemana, kan nggak ada. Kemana-mana ya hanya panjang saja, hanya nilai saja. Itu kalau besaran skala. Kalau besaran vektor itu memiliki keduanya, memiliki nilai dan arah. Misalnya percepatan, itu ya, percepatan itu punya kecepatan sendiri, punya arah sendiri, gitu. Nah, jadi besaran vektor itulah yang nanti kita akan belajar lebih detail. Nah, ini contoh-contohnya, teman-teman. Untuk besaran skalar itu ada jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Sedangkan untuk besaran vektor, ini ada perpindahan, percepatan, kecepatan, dan daya. Oke. Nah, sebagai contoh ini, teman-teman. Oke, misalnya nih, ini ada namanya Mas Puji nih. Ini namanya Puji. Puji. Oke. Nah, Puji ini berjalan dari titik A. Puji ini dari rumah nih. Oh, jangan Puji. Itmam tadi ya, Itmam dan Ali. Itmam dan Ali itu berangkat dari rumah nih, dari A. Pengen menuju ke C, gitu ya. Tapi ternyata kalau mau ke C, Puji harus ngelewatin dulu A ke B dulu, ya kan? Baru ke C, dari B baru ke C.
karena nggak bisa dari A ke C dulu gitu. Nah, mana yang dimaksud dengan jarak, mana yang dimaksud dengan perpindahan. Kita lihat. Jarak itu artinya adalah jarak yang ditempuh. Oke, berarti destinasinya tuh, perjalanannya. Perjalanannya dari kemana ke mana? Ya berarti dari A ke B ditambah B ke C, itu jarak. Oke, sedangkan perpindahan itu berarti kondisi atau nilai titik awal dikurangi titik terakhirnya saja. Berarti kalau perpindahan ya cukup AC saja. Ya secara logika kalau jarak di sini berarti berapa? Jaraknya berapa? Jarak yang dilalui uji sampai ke C berapa? Berapa? 14. Nah, 14, betul. 14. Sedangkan perpindahannya ini hanya 10. Hanya 10. Oke, kita lihat. Hah? 10, Pak. Berapa? 6. Hanya 6. Kita lihat nih. Nah, ini dia. Jarak tempuh. Berarti kan dari A, B ditambah B, C. Berarti 14. Ini benar ya? Oke, kemudian perpindahan. Nah, perpindahannya kan tadi tuh lihat tuh. Masih sama ya rumusnya ABC. Masalahnya ini dia yang menentukan. Arahnya yang berbeda. Kalau arah yang pertama ini dari kanan ke kiri. Oke. Ini AC, kanan ke kiri. Setuju ya? A ke C. Ini positif, simbolnya positif. Positif. Oke. Sedangkan dari B ke C, ini arahnya ke mana? Ke sini kan? Negatif. Nah, ini yang membedakan antara skalar dan juga Lawan arahnya ya, Pak. vektor. Betul. Ini hanya masalah perjanjian arah. Jadi teman-teman yang belajar di mekanika teknik yang dijelaskan Pak Iso ya. Nah, ini sebenarnya pengantarnya nih. Jadi di dalam vektor ini akan diajarkan sebagai pengantar untuk mekanika tadi. Nah, jadi karena arahnya berlawanan dalam hal ini dari kanan ke kiri, sehingga nilainya negatif. Nah, sehingga dapat disimpulkan ya nilainya berapa berarti? 6 ya. Berarti perpindahannya adalah 6. Ke arah mana? Nah, kan gitu ya. Ke arah mana? Positif atau negatif kalau di sini? Pak, Positif ya. 6 dari mana ya, Pak? 6 dari mana? Oke. 6 dari itu 10 ditambah min 4. Betul. 10 ditambah min 4. Jadi, saya jelaskan lagi ya. Oke. Jadi kalau perpindahan, nah, perpindahan itu adalah gerakan awal sampai dengan gerakan paling terakhir. Itu. Jadi awalnya di mana, akhirnya di mana. Kan tadi soalnya adalah, jadi si Puji ini dari A pengen ke C, tapi nggak bisa nih dari A ke C langsung, harus melewati B. Berarti kan dari A, B baru bisa ke C. Kota A, B baru bisa ke C. Nah, ternyata kota C ini jaraknya sebenarnya tidak jauh gitu. Misalnya karena ini ada, misalnya ini jalan, ini titik A ya, gitu. Padahal C-nya di sini. Tapi orang di sini nggak ada jalan kan gitu. Ada jalan rayanya di sini misalnya. Nah, ini kota B nih. Nah, ini jelasinnya biar gampang ya. Berarti kan nggak mungkin dong. Ya, nggak mungkin dong kita ke sini. Tapi padahal ini kan cuma ke sini doang, ya enggak? Nah, kalau perpindahan itu kita mengabaikan ini. Kita langsung dari sini ke sini. Sederhananya gitu kalau perpindahan. Nah, karena perpindahannya di sini sudah ada jarak yang diketahui, maka kita tinggal mengurangkan saja. Dari apa? Dari jarak yang pertama. Jarak pertama itu adalah AB, berapa? 10. Sedangkan jarak BC berapa? 4. Nah, kan tadi perlu diingat bahwa besaran skalar dan vektor itu berbeda. Besaran skalar ya itu hanya punya nilai tok, nggak punya arah. Contohnya apa? Jarak. Kalau jarak kan nggak punya arah. Mau kemanapun yang namanya jarak berarti seberapa jauh dia menempuh perjalanan.
Sedangkan perpindahan, misalnya gini, pindah, rukonya pindah 4 meter ke timur. Nah, kan ada keterangan arahnya ya, ya sama. Ini berarti berapa perpindahan dari A ke C. Nah, berarti kan jarak AB dikurangi BC. Nah, ketemulah nilai 6. Gitu. Nah, kalau misalnya dibalik-balik, misalnya A-nya yang di sini, C-nya yang di sini, B-nya yang di sini. Nah, berarti kalau ditanya berapa perpindahannya dari A ke C, hasilnya gimana? Hasilnya berapa? Ya, ketemu Hah? Hasilnya tetap ketemu, tapi ketemunya adalah minus 6. 6. Ya, minus 6. Kenapa kok minus 6? Karena Karena jarak ya perpindahannya 6, arahnya itu dari kanan ke kiri. iya, dari kanan ke kiri. Gitu. Jadi kalau di vektor itu hanya nilai negatif itu hanya mempengaruhi arah saja. Gitu. Paham, teman-teman? Insya Allah, Pak. Siap. Nanti kalau Halo, bingung Pak. diputar ulang lagi videonya. Jadi saya upload di YouTube. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Konsep besar lagi. Oke. Ini kira-kira ada pekerjaan atau ada aktivitas apa di sini? Kira-kira. Mendorong. Nah, Mendorong benda itu ya, Pak. mendorong benda. Kira-kira kalau mendorong benda yang demikian, gitu ya. Misalnya ini yang kurus siapa ya? Itmam. Itmam. Yang rada gemuk siapa? Ika. Ali, Pak. Hah? Ali. Nah, misalnya Ali. Tenaganya Itmam itu adalah 100 Newton ke arah kanan. Ali dorong 120 Newton ke arah kiri. Kira-kira nih, benda ini diem apa geser? Geser. Gesernya Geser ya, kemana? Pak. Gesernya ke kiri. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena lebih besar beban. Gaya yang dihasilkan lebih besar. Oke, berapa sih sisanya di sini? Ini berapa berarti berapa? Ini, Pak. F ini berapa? R-nya berapa berarti? Berarti kan F1, F result kan F gabungan ya? Ditambah F2. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, F1-nya berapa? 100. 100. Ditambah F2-nya berapa? 120. Nah, 120. ingat nih, arahnya kemana? Minus Nah, berarti minus 120. 20. Berarti resultan gayanya adalah minus Min 20. 20. Nah, padahal ini bukan berarti gayanya minus dong. Kan enggak kan? Gayanya tetap 20 kan? Cuma arahnya, karena ini Arahnya negatif, berarti arahnya ke sana. Sebesar berapa? 20 Newton. Gitu. Jadi melogikakan vektor gitu ya, teman-teman. Paham? Jadi dia itu selain punya nilai, dia juga punya arah. Itu vektor. Kalau skalar, enggak. Hanya punya nilai saja. Oke. Itu gaya ya. Nah, itu gaya. Nah, kita masuk ke konsep vektor itu sendiri. Yang materi sebelumnya ada yang belum paham? Sudah paham? Gimana? Paham? yang tadi, Pak. Ya. Konsep. Ya. Konsep besaran paham? Insya Allah, Pak. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke konsep kedua, itu adalah konsep vektor. Nah, vektor itu umumnya digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Nah, ini. Jadi vektor itu gambarnya gini.
Nah, ada apa? Ada pangkal, ada panjang vektornya berapa, ada arahnya. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari. Insya Allah ini mudah, teman-teman. Oke, nah ini vektor. Nah, nanti akan belajar vektor itu apa, notasinya bagaimana. Nah, untuk sifat-sifatnya ini nanti bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Oke, contoh langsung deh terkait dengan notasi vektor. Misalnya nih teman-teman, saya notasikan di sini adalah titik pangkal atau titik ujung itu adalah A. Oke, itu adalah A. Oke, terus kemudian titik ujungnya atau titik yang dituju ini adalah yang B. Arti vektor dari A ke B dapat dituliskan dengan cara demikian. Oke, ada arah anak panah di atas hurufnya. Huruf notasinya ditulis apa? A dan B. Itu boleh cara menuliskannya demikian. Nah, atau vektor yang sebaliknya, kalau kita pengen menuliskan dari B ke A. Nah, ini cara membacanya teman-teman. Bahwa ini titik B, itu berarti titik asalnya, kemudian yang ada anak panahnya ini adalah titik tujuannya atau titik A. Oke, berarti kita dapat menuliskan vektor ini adalah vektor BA. Serupa tapi tak sama, gitu ya. Kenapa? Karena arahnya. Tapi nilainya sama. Nah, itu dia. Nilainya sama karena ini panjangnya sama. Nah, penamaan vektor itu sendiri bisa juga menggunakan huruf non kapital atau bahasa gampangnya itu huruf kecil, gitu ya, yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya atau hanya ditebalkan. Itu juga boleh nulis vektor demikian. Nah, berarti kan sama ya, kayak kita menuliskan matriks, ya enggak? Nah, determinan, nah, ya kan? Cara menuliskan determinan. Nah, ini contohnya. Boleh ditulis demikian. Misalnya ini pakai simbol U. Atau kalau mau Safira ditulis S. Boleh. Terserah. Gitu ya. Atau mau ditulis demikian. Ada underline. Artinya garis bawah. Ini boleh. Atau mau ditebalkan tok. Gitu. Boleh. Tetapi saya di dalam proses pengajaran di mata kuliah ini membuat kesepakatan ya supaya kita nggak bingung, kita wajib menggunakan ini karena memang ini yang paling umum dipakai teman-teman. Jadi kalau teman-teman kuliah di tempat lain pun nantinya umumnya akan jauh lebih banyak yang dibahas adalah yang ini, yang ada anak panahnya di atas. Oke, itu untuk notasinya. Kita contoh deh sekarang. Ini ya misalnya vektor bidang atau dua dimensi. Karena dua dimensi berarti hanya terdiri dari dua sumbu saja. Sumbu X dan sumbu Y. Contoh, nah ini ada vektor demikian, gitu ya. Terus kemudian di sini ada, ini kan berarti sumbu apa nih? Sumbu X ya. Ini sumbu Y. Berarti ini titik 00-nya di sini. Nah, kita cari nih berapa pergerakan dari vektor ini. Yang pertama, misalnya saya namakan ini adalah vektor A. Oke. Berapa vektor A koordinatnya? Kita lihat berarti ini ada 1, 2, dan 3. Oh, secara nilai X ini adalah pergerakannya 3. Nah, karena ini ke kanan, berarti nilainya positif apa negatif? Positif berarti ya, Pak? Positif, negatif. Gimana, Pak? Oh, kalau ke sana positif, Pak. Positif ya. Ke kanan positif, Pak. Pak. Iya kan? Nah, berarti nilainya positif. Kemudian karena ini sumbu Y, berarti ke atas itu tandanya positif. Ya, kalau teman-teman masih ingat kuadran positif gitu ya, positif gitu.
Nah, ini nilainya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. Karena arahnya ke atas, jadi positif. Oh, positif ya. Oh, gini Pak, itu berarti sesuai sama arah, maksudnya arah vektornya itu ya Pak? Arah Ya, kemana? betul. Ini kan berarti sebenarnya arahnya kan ke sini ya. Iya Pak. Kan arahnya ke sini nih. Ini pergerakan Y, ini pergerakan X. Ya. Jadi kalau disambung, nah ini kan ketemunya di sini. Oh, berarti resultannya ada di sini nih. Gitu. Nah, ini dapat dituliskan demikian berarti. Vektor A itu adalah 3, 4. Nah, kalau ini berarti ordo berapa nih? Masih ingat nggak? Ordo 3 kali 4. Ordo itu kan jumlah unsur yang Lupa melekat di Pak. situ kan. Nah, berarti ini ordo 2 kali 1. Masih ingat? Ordo itu yang dibaca adalah barisnya dulu. Baris pertama, baris kedua, dan kolom pertama. Berarti 2 kali 1. Kirain saya yang itu Pak, yang vektor Apa? itu. Hah? Kirain saya yang vektor itu. Vektor apa tuh? Yang di kotak vektor itu Pak. Oh, ini. Iya, kirain saya. Oh, nah, ini kan kayak matriks nih ya. Nah, ini juga boleh ditulis dalam bentuk lain. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar istilah transpose, pernah? Pernah Pak. Nah, transpose itu apa? Penukaran dari yang kolom terus jadi baris. Nah, Kalau yang itu baris kan jadi yang sama kolom. aja kan nilainya. Nah, begitu juga ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi 3 ini menyatakan arah kanan atau arah kiri. Karena ini positif, berarti arahnya kemana? Kanan. Kanan. Terus yang ini juga sama nih. Yang bawah ini berarti menyatakan sumbu Y. Sumbu Y-nya ini positif apa negatif? Positif ya, berarti arahnya ke atas. Nah, atau juga dapat ditulis ini. Ini bentuk transposnya. Ini sama saja nilainya. Atau mau ditulis demikian, 3i plus 4j. Nah, ini plus-plus sebenarnya ini. Ini kan nilainya plus, nilainya plus. Nah, arahnya itu ke kanan dan ke atas. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman paham ya kalau dikasih contoh. Misalnya ini ada vektor demikian, berarti vektor matriksnya berapa gitu ya. Vektor bidangnya berapa. Bisa nyebutin 3, 4. Gitu ya. Atau kalau mau dengan cara IJ berarti 3i plus 4j. Bisa ya? Bisa? Insya Allah Pak. Oke. Sekarang contoh deh. Ini siapa yang mau nebak? Coba Vira. Ini berapa Pak. Vir? Vektor berapa? 5 ya Pak. 5 sama 2. 5, 2. Benar ya? Ya Pak. Oke, bentuk lainnya bisa juga ditulis gini. Jadi matriks baris ya, kalau ini kan matriks kolom, ini matriks baris, atau juga bisa dituliskan dalam bentuk IJ. Jadi 5i plus 2j. Oke. I sama J-nya itu dari mana Pak? IJ itu adalah sebutan. Biasanya gini, kalau nanti pengganti X, Y, dan Z. Kalau nanti ada Z, I, J, K. Sebenarnya itu hanya simbol saja. Karena kalau simbol yang disepakati, Fir. Nah, kalau mau dituliskan, misalnya pengen jadi Safira, gitu. Berarti 5S, 2H, 3, misalnya huruf ketiganya nanti 3A. Tapi kan orang nggak ada yang tahu setelah S itu H. Oh iya. Setelah H itu A. Kan nggak tahu ya. Tapi kalau kenapa nulis I? Ya, kenapa IJ? Ya setelah I itu J, kalau di abjad, coba deh. IJ, setelah J, K. K. Gitu. Pak, berarti boleh AB dong? Boleh sih, tapi nggak lazim.
Kalau yang lazim digunakan Memang itu yang sudah IJK. disepakati itu I dan J ya Pak? Apa? Simbol yang sudah disepakati memang I dan J. IJK. Kalau X, Y, Z ya. X. Oh iya, Ya, Pak. bahasanya itu bentuk lain dari X, Y, Z bisa dituliskan IJK. Gitu. Itu sama aja, kok. Oke, mengerti? Nah, ambil contoh lain. Nah, coba. Kalau ini berapa? Mal. 53 ya, Pak. Coba diperhatikan arahnya. Tapi arahnya ke kiri, Pak. Nah, Min itu. 5 sama min 3 Pak. Nah, Min 5 sama 3. Min 5, min 3. min 5, min 3 atau min 5, 3? Min Atau 5. 3, min Min 5? Min 5, min 3. Min 5, min 3, Pak. Iya Pak, min 5, min 3 Pak. Min 5, min 3. Iya Pak. 0, 0. Min 5, min 3. Kita lihat nih. Arahnya X-nya itu ke kanan ke kiri. 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 Berarti pasti ini negatif. Negatif. Terus Y-nya ini ke atas apa ke bawah? Berarti min 5, 3. Min 5, 3. 3-nya positif Plus ya, kan? Pak. Berarti Positif. Plus ya ke atas. ya, berarti arahnya itu minus 5 negatif ya. Itu Iya, ke ini kiri. Dan atas itu 3-nya itu ya. ke atas. Berarti Gitu. yang dia itu bawahnya dulu ya, Pak? X-nya dulu. Betul. Ya, tinggal Iya. Y-nya. Iya, betul. Makanya kan kenapa matriks itu yang dihitung ordo 3x2. Itu baris dulu kan? Baris terus kolom ya, Pak? Iya, betul. Kalau bentuk IJ-nya apa? Yang vektor 3C. Seperti apa? Bentuk IJ-nya. Min 5I plus 3C ya, Pak? Min 5I plus 3C. Gampang? Gampang ya. Oke. Ini sekarang bagiannya Itmam atau Ali? Itmam dulu deh. Berapa, Mam? Berapa? Yang tahu? 2. Bagiannya Itmam itu. Itmam udah bisa on cam belum? Apa? On mic belum? Atau masih di bengkel? Masih di bengkel sepertinya loh, Pak. Oke, puji. Monitor. Iya, Pak. Mas Puji, Nah. Mas Puji. Mas Puji. Yuk, berapa vektor bidangnya? Untuk vektor D ini. Berarti berapa Puji? 7 sama 2 IJ. X-nya 6 sama berapa? 2 ya, Pak. X-nya dulu. X-nya berapa? X-nya 2, Wi. 2. 2 apa minus 2? 2 apa berapa, Pak? 2 apa minus 2? Minus 2, Pak. Kenapa minus 2? Karena kiri, Pak. Iya, kiri. Terus? Y-nya? Y-nya min 6. Min? 6. Coba dihitung benar-benar. 2, 3, 4, 5, 6. Min 7, Pak. Oh, bisa. Dari mana min 7? 7 apa berapa ya? Kita lihat nih. Berarti kan ini sumbu nol-nolnya di sini ya. Cuma Ya. kan ini berarti kan Y, ini Z, ya kan? Salah nggak? Salah ya, ini X. Nah, ini X, ini Y. Coba lihat nih. Kalau ke kanan, X-nya positif. Tapi kalau ke kiri, X-nya Negatif. negatif. Ini juga sama kan? Y. Y-nya ini ke atas. Berarti positif, negatif. Positif, Pak, ke atas. Positif. Nah, berarti kalau ke bawah,
Negatif. Nah, berarti ini negatif atau positif untuk pergerakan X-nya? Negatif, Pak. Negatif. Negatif berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, Pak. X itu ke arah ini loh ya. Ini X nih. Ini X. Ini X. Nah, berarti kan titik nolnya di sini, X-nya kemana? Berarti kan 1, 2. Ya enggak? Baru lurus ini kan? Pak. Ya, Nah, min berarti 2. berapa nih? Min 2, Pak. Nah, berarti min 2. Sedangkan Y-nya berapa? Min 2. Y-nya 1, 2, 3, 4. Min 4. Nah, berarti Y-nya adalah min 4. Oke. Atau juga dapat ditulis dalam bentuk lain. Misalnya itu 1,5 minus ya, Pak. 2. Ini minus 4J. Ya. Gimana, Ji? 1,5 apa gimana, Pak? Apa? Gimana? Ntar dulu, Pak. Umat. Umat. Yang mana yang umat? Jadi bisa tulis model lain gimana, Pak, itu, Pak? Lain. Kalau ini kan bentuknya bentuk matriks kolom. Ya. Iya. Ini dibentuk matriks Baris. baris. Kalau ini berarti dalam bentuk IJ. Kenapa disebut IJ? Ya karena di belakang angka pokoknya itu, pokok sumbu X misalnya itu ditulis I. Di bawah pokok angka 4 ini ada J. Itu paham? Paham. Gitu. Sekali lagi. Ya. Untuk notasi E berarti berapa nih? Itu. Iya, Monty yang positif. 1, 2, 3, 5 ya, Pak. Positif 5, Pak. Berapa? Positif 5, Pak. 1. 1 ya. Sama 0 ya, Pak. Iya, betul. Kenapa 0 ya nih? Ya karena dia nggak ada pergerakan ke atas. Ya. Ini dia. Oh, bentuk lainnya gini boleh. Bentuk lain gini juga boleh. Sekarang kalau yang ini, F berarti berapa? Ya, negatif 1, 2, 3. Hah? Berapa? 1, 2, 3 negatif, Pak. Berarti berapa nilai vektor bidang untuk E? Negatif 3 sama 0. Nggak kebalik. Kan yang dibaca apa dulu? 0 sama negatif 3, Pak. Iya, betul. 0 sama negatif 3. 3. Nah, ini dia. Bentuk C-nya. Kenapa I-nya nggak ditulis? I-nya kan 0, Pak. Iya, I-nya 0. Gitu. Nah, kalau tadi kita menggambarkan dari vektor ke, dari vektor ke matriks ya. Kalau sekarang kita balik nih. Dari matriks kita pengen nulis atau pengen gambarkan ke dalam vektor. Jadi sebaliknya. Misal AB berarti 5, 2. Terserah nih mau tentukan titik nolnya di mana. Di sini boleh nggak? Boleh. Ya, di sini boleh. Berapa matriks yang pertama? Ini gerakannya adalah 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Oke, berarti ini gerakannya ke sini dulu nih. 5. Terus Y-nya ternyata positif, berarti ke arah sini utara. 2 kan? 1, 2. Nah, kita tarik garis lurus. Ini kan? Tarik garis diagonalnya. Nah, berarti letaknya di mana? Di sini kan? Set. Nah, ini vektornya nih.
Vektor dari matriks 5/2. 2/2. Ya. Gimana? Oke. Ya, sekarang coba teman-teman gambarkan. Nanti yang bisa ini matriks CD -3, 4. Coba digambarkan di kertasnya masing-masing. Nanti kirim ke chat ya. Nanti kirim ke chat. Silakan. Atau nanti tunjukkan ke kamera, boleh. Saya kasih waktu berapa ya? 5 menit lah maksimal. Soalnya tadi berapa, Pak? Hah? Soalnya berapa kali? Soalnya 3 apa 4? Belum 3 apa? Min 3, 4. Waduh, kebuka. Tadi berapa Pak soalnya Pak? Min 3, 4. Soalnya. Oh. Min 3 berarti mau ring. Oke. Saya sudah, Pak. Nah, mau ditunjukkan? On cam aja ya, Pak. Boleh. Stop share. Nanti Mas. Yang lain muncul nggak? Terlihat tidak, Pak? Terlihat. Terlihat, ya. Oke. Benar ya? Arahnya benar ya? -3 dan 4. Oke. Betul. Puasa cerdas gitu. Asik. Enteng lah ya. Mas. Iya, ini kan bikin contoh permisalannya juga ekstra luar biasa. Karena kalau kita hanya mengadopsi buku, besok saya kasih bukunya ya, Puji ya, baca sendiri ya. Ini jawabannya aja Pak lah. Iya, karena Catat ya, buat Mas. menyajikan supaya kalian mudah mengerti itu luar biasa, butuh waktu ekstra gitu. Jadi kalau materinya bisa mudah diterima ya alhamdulillah, berarti penyajiannya sudah bagus gitu. Oke ya, ngerti? Gampang ya. Oke, lagi lah. Oke, yang ini oh gitu. Coba yang bisa nih. Nih ya, yang ini. Belum kelihatan, Pak. Masa belum? Belum share screen. Oh. Waduh. Tiwas wis bergaya sih. Baterai ora kanggo kira. Lah kan lagi puasa kok voucher. Nanti ini aja, bukber. Wah, ya enggak? Iya, buburnya di kampus. Udah kelihatan belum? Udah, Ya, Pak. nih. Ini tadi jawabannya, Pak. Tadi udah ada jawabannya, Pak. Ya kan coba digambar bisa enggak? Nih. Yang ini.
Yang mana, Pak? Yang ini, yang saya lingkari itu. Berarti min C. Berarti positif. Udah? Tadi, Pak? Ya, Sama aja. sama aja. Iya. Beda dong. Beda. Oke. X-nya 4, positif. Ya, C-nya negatif 3. Oke, betul. Oh, ini ya, sama nggak? Iya, Pak. Sama. Oke. Berarti udah paham ya sekarang ya untuk yang 2 dimensi ya. Kuasaan di hidayah. Iya. Nah, besok kita nyari yang susah-susahnya tuh. Kalau sekarang kan karena baru pengertian enak-enak lah. So, pertemuan terakhir ya, itu berarti kan Pak. ya. Berarti pertemuan terakhirnya besok Sabtu ya, Pak? Iya. Ya. Pertemuan terakhir. Offline ya kalau bisa ya, soalnya saya mau jelasin. Kan ya, Pak? Hah? Sesuai jadwal. Iya, sesuai jadwal. Jadi kalau yang besok pertemuan terakhir kalau bisa offline, jadi biar bisa ngasih kisi-kisi ujian gitu. Oke? Sekalian kisi-kisinya ya, Pak. Iya dong. Kisi-kisinya. Oke. Soal berapa, Pak? Nanti kita musyawarah lah. Apa Karena kan 2 jam? 2 SKS itu berarti maksimal 120 menit ya. 100 menit, sorry. 2 SKS itu 100 menit. Berarti kalau soalnya 100 menit ya realistis lah ya. Hah? 60 tuh malah. Kata mahasiswa cuma 60 menit. Nah, nanti kita sesuaikan 60 menit. Misalnya soalnya 20 gitu kan ya. Kan pas lah ya. Ya enggak? Mantap sekali, Besti. Iya. 5 aja, Pak. 5 Ya, kan nanti saya trial ya. Saya trial dulu kira-kira. Ya kalau kira-kira saya bisa ngerjain 1 jam kurang, ya berarti misalnya saya ngerjain 10 soal kok cuma butuh 45 menit. Nah, berarti kalau 20 soal 1 jam ya kira lebih bisa lah. Kelas atau Tapi- open, Pak, besok, Pak? Open. Soalnya banyak ya. Kelas Open atau tapi besok, Pak? banyak isi. Gitu ya. Oke, itu tadi 2 dimensi. Sekarang kita yang rada belibet, itu yang 3 dimensi atau vektor ruang bahasanya. Jadi secara definitif gitu ya, vektor ruang itu adalah vektor yang bekerja di dalam suatu ruang. Nah, karena kita ngomongin ruang, berarti kan kita ngomongin volume sebenarnya. Karena kita ngomongin volume, sehingga ada 3 sumbu yang bekerja di situ. Singkatnya, ada sumbu X. Ya, kalau sumbu X digambarkan dengan mesin CNC, teman-teman kalau pernah, atau mesin 3D printing deh gitu. Sumbu X itu kan selalu ke depan dan ke belakang. Depan artinya mengarah ke kita. Ke depan, ke belakang gitu. Itu sumbu X. Sedangkan sumbu Y itu selalu identik dengan arah ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, sedangkan sumbu Z itu biasa sumbu kedalaman. Makanya kalau teman-teman pernah belajar proses manufaktur, gitu ya, itu kan ada 3 gerakan utama suatu mesin. Itu ada main motion, feed motion, dan adjusting motion. Itu adalah sebenarnya representatif dari sumbu. Atau kalau teman-teman nanti mau belajar masalah sistem pencekaman benda kerja, gitu ya, itu kan ada 6 degree of freedom, artinya 6 derajat kebebasan. Apa aja? Nah, sekarang kita baru bahas 3 dimensi, enggak 6 dimensi. Karena kalau 6 dimensi lumayan banget tuh.
Ya, karena 3 dimensi itu hanya ada X, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Tapi kalau 6 derajat kebebasan, nah itu complicated. Itu udah gerakan kita, gerakan manusia. Apa artinya? Artinya ada gerakan sumbu X, ada gerakan putar pada sumbu X, dan selanjutnya Y dan Z. Nah, contoh kalau misalnya roda mobil, jelasin masalah 6 degree of freedom, salah satu contohnya misalnya gerakan mobil. Mobil itu bergerak ke arah sumbu apa yang tepat? X, Y, apa Z? Z ya, Pak. Tuh, kalau Z berarti terbang, itu pesawat. Y. Mobil ya, Iya. berarti ya Y, Pak. Hah? Kalau Y Y. itu berarti ke kanan ke kiri. Ya, X. Nah, Tah. pasti X. Kan tadi loh definisinya. X itu identik dengan maju dan mundur. Nah, kecuali tukang parkir ya, kiri, 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 kiri. Nah, itu sumbu Y berarti. Nah, berarti kalau besok kalian parkirin dosen atau rektor, jangan ngomongin kiri kanan ya. Negatif Y, positif Y gitu. Karena itu kan menandakan. Pusing, Pak. Nah, itu berarti kan arah gerakan. Arah gerakannya berarti X. Nah, kalau saya tanya, teman-teman, kalau saya tanya berarti roda itu bergerak atau berputar dalam rotasi sumbu apa? Rodanya. Y, Pak. Nah, rotasi sumbu Y. Tapi kadang-kadang orang itu salah kaprah. Berarti rotasi sumbu X dong, Pak. Maju mundur. Ya, kalau rotasi sumbu Y berarti guling kanan, guling kiri. Berputar ya, Pak. Iya. Oke, kalau rotasi terhadap sumbu Z apa dong? Pesawat. Ya, jadi kayak baling-baling bambu kan gitu. Nah, Roket itu ya, Pak. rotasi terhadap sumbu Z. Oke. Nah, jadi paham ya teman-teman, kenapa kok kalian sebenarnya ini tidak kenapa saya memberikan pemahaman sumbu, karena nanti aplikatif. Jadi di pertemuan terakhir nanti itu saya akan memberikan pemahaman secara aplikatif penggunaan vektor. Jadi kemarin kita belajar determinan, terus kita belajar vektor, itu apa sih maknanya, goals-nya itu untuk apa gitu ya. Karena itu semua nanti saya sih berharap ya teman-teman yang ada di sini kan nanti bisa jadi apa namanya, apa bahasanya itu, mekanikal, bukan maker lah ya, maker mesin misalnya kan gitu. Nah, paling enggak itu kalian sudah paham itu. Ini udah lengkap ya? Ini udah lengkap kan ya? Ini mumpung lengkap kita screen shoot lagi ya. Nyalain dulu kameranya. Oke, mumpung ada Mbak Tika kan. Oke. Tika ada, Pak? Ini mana nunggu Tika nih? Tika nggak dinyalain sama Vira. Itmam sama Ali. Ali mana Ali? Motor nang ndi, Mam? Oke. Oh, ini yang ciwi-ciwi kenapa nih? Lagi masak jangan-jangan. Kalau mau bikin bukaan jangan sekarang. Masih kepagian ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, kita lanjut. Oke.
Udah kelihatan belum layar? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, ya jadi vektor ruang 3 dimensi itu terdiri dari 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, misal nih. Sumbu X itu diwakili, nah ini dia, yang paling atas. Nah, ini menyatakan sumbu. Oke, ini menyatakan sumbu X. Ini ya. Kalau arahnya ke depan, berarti ke arah sini ya, itu berarti positif. Tapi kalau arahnya ke belakang, ke sana tuh, itu berarti tandanya negatif. Ini hampir sama kayak tadi vektor bidang. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Paham? Insya Allah, Pak. Oke. Terus kemudian yang kedua, ini berarti yang Y. Nah, Y-nya misalnya 3. Oke. Y-nya 3. Nah, berarti ke kiri kanan. Mungkin kalau ini 1, 2, 3, nah berarti Y-nya ada di sini nih. Jadi kalau X-nya 1, 2, berarti ada di sini nih X-nya. Oke, X-nya ada di sini. Kemudian Y-nya ada di sini, ini karena 3. Ini juga sama, arahnya ke kanan itu positif, arahnya negatif ke kiri berarti negatif. Yang terakhir berarti ini yang Z. Nah, Z ini menyatakan arah atas bawah. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Oke. Sampai di sini paham atau ada yang masih bingung? Yang masih bingung atau paham? Insya Allah, Pak. Oke. Wah, pinter-pinter ya. Oke. Kita sekarang definisikan angka 2, 3, 5 ini ke dalam suatu ruang ya. Nah, kalau 5 ini berarti Z-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Nah, nanti kita gambarkan ruangnya ini akan menjadi ruang seperti apa. Nah, ini kan berarti ini ya, ada 5, 2, dan 3 nih. Ada di sini kan. Nah, gambarnya gimana? Akan jadi demikian tuh. Nah, berarti kalau ya ditanya vektor ruang A, itu arahnya dari titik 0, 0-nya kan di sini ya. Nah, sampai di ujung sini, di diagonalnya. Di diagonalnya. Kenapa? Vektor ruang itu menyatakan diagonal ya, karena tadi ya, jarak dan arah. Makanya kenapa saya memberikan pemahaman bahwa vektor itu punya nilai dan arah. Karena ini kita mau nyari, misal pun kita tahu jaraknya, tapi pertanyaannya arahnya kemana? Oh, nanti kita akan tahu nih teman-teman bahwa arah positif itu gerakannya ke sini nih. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin tangan gitu ya, saya mau jelasin ini teman-teman. Coba ini background-nya tak matikan. Teman-teman perhatikan ini saya ya, gerakan tangan saya ya. Coba kalian gini nih. Ini itu menyatakan sumbu, 3 sumbu tadi. Nah, 3 sumbu tadi, ya biar enak gini. Nah, depan belakang ini menyatakan X, kanan kiri ini menyatakan Y, atas bawah ini menyatakan Z. Tadi kan terbentuk X-nya 2, ya, Y-nya 3, Z-nya 5. Berarti kan kotak itu ada di sini. Nah, kapan kotak itu dinyatakan positif, negatif, dan sebagainya. Nah, kan balik tadi bahwa vektor itu selain punya jarak, dia juga punya arah, gitu ya. Nah, kotaknya itu kan ada di sini nih. Ada di plane ini nih ya. Ada di plane ini. Sehingga arahnya kan ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan ruang positif. Kalau teman-teman dulu pernah belajar CAD, mungkin pakai Fusion, itu kan tetap di awal itu kalian tetap harus menentukan, misalnya kalau dari definisi 2 dimensi ke 3 dimensi, teman-teman harus menentukan dulu plane-nya, plane X,
Y boleh, plan XZ boleh, plan YZ juga boleh. Atau negatif, X negatifnya juga boleh. Nah, sebenarnya definisi dari teman-teman membuat suatu bangun ruang itu dijelaskan di vektor ini. Gitu. Ini pengantarnya adalah vektor ini. Itu. Jadi ini nanti aplikasinya itu banyak sekali, teman-teman. Aplikasinya banyak sekali. Nah, teman-teman mungkin waktu itu menghitung matriks 2, 3, 5 ini kalau dicari determinannya gampang ya. Tapi pertanyaannya apa sih makna setiap unsur ini? Nah, setiap unsur ini ternyata punya nilai. Nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Oke. Berarti pertanyaan saya, kalau ada ordo yang 3 kali 3. Nah, berarti kan di sini masih ada nilai. Misalnya gini ya. Misalnya gini ada nilai gitu. Nah, berarti ini kan menyatakan X1, ini X2, ini X3. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, ketika ordo ini semakin banyak, nah, maka bangun atau ruang yang diciptakannya pun akan semakin kompleks. Makanya nanti di dalam teman-teman mendesain sebenarnya gitu ya. Mendesain itu kan sebenarnya terdiri dari banyak sekali koordinat. Nah, ini di vektor inilah kita akan banyak belajar. Oke, gimana? Semakin pusing? Karena saya harapannya itu kenapa offline? Karena mau menjelaskan arah sumbu ini gitu. Jadi kalau teman-teman yang bingung itu jelasin. Ini karena ini online ya, jadi diterima dulu ya. Besok di pertemuan hari Sabtu baru kita bahas. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Karena semakin dilanjut semakin complicated nih. Udah mulai berpikir keras ya. Kalau tadi kan 2 bidang, 2 dimensi, rasanya kok enteng sekali gitu ya. Ini baru rumit ya, Pak. Iya, betul. Tapi harus paham dulu yang 2 dimensi. Karena nanti ini berkesinambungan. Oke. Jadi hampir sama kok penentuannya kayak tadi. Cuma bedanya kalau yang 2 dimensi tadi ini hanya menentukan terhadap sumbu X dan Y. Sedangkan kalau 3 dimensi ini terhadap sumbu X, Y, dan Z. Jadi dia memiliki volume gitu ya, atau ruang lah ya, ruang. Ruangnya membentuk apa ya? Kalau ini berarti jadi membentuk kubus. Sorry, persegi. Iya benar ya, balok lah ya, membentuk balok. Oke, atau juga bisa ditulis kayak tadi tuh. Kalau ini kan berarti matriks 3 kali 1, ordo matriks 3 kali 1 ya. Bisa juga ditulis 1 kali 3. Nah, contohnya gini. Boleh, ini kan sama aja. Karena matriks itu mau ditranspos nilainya akan sama. Nilainya akan sama, nggak akan beda. Oke. Atau juga bisa ditulis dengan demikian. Nah, ini yang tadi tanya tuh Vira. Pak, emang harus I, J, K? Ya biar gampang aja. Habis I kan J, habis J terus K. Nah, kalau ditulis Safira, itu kan berarti setelah S, H. Setelah H, terus A. Nah, nanti kalau yang nggak kenal dekat sama Vira, ya bingung dong. Habis H itu apa? Kan gitu. Nah, jadi supaya mempermudah sebenarnya, mempermudah pemahaman. Oke, jadi kalau ada penulisan, coba tuliskan vektor ruang 3 dimensi 2i plus 3j plus 5k. Ya berarti nilai x-nya adalah positif ke arah kanan sebesar 2, y-nya berarti sebesar 3 ke arah y positif. Kemudian k-nya ini adalah sebesar 5 ke arah z positif. Nah, nanti akan terbentuk demikian. Oke, sampai di sini paham? Paham? Kalau belum paham, kita latihan dulu. Nah, kita latihan dulu. Kalau vektor 2 dimensi udah paham ya? Benar nggak? Paham nggak kalau vektornya 2? Ini kan 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 semua nih. Yang 5 cuma 1 ini. Yang 3 dimensi cuma yang 1 ini. Atau mau nyoba semua?
Misalkan yang dua dimensi itu berarti yang X sama Y saja ya, Pak? Iya, yang kayak ini nih. Ini kan sebenarnya ini kan X. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu. Iya, Pak. Ini paham ya? Oke, kalau ini udah paham, kita lewatin, kita langsung ke sini nih, ke contoh soal yang ini. Atau mau dibahas juga? Mereka tuh mahasiswa cuma 5 tapi ngerepotin tau nggak? Oke. Oke. Ada yang berani nyoba? Saya kasih waktu 10 menit. Kita sampai jam berapa, Vira? Ya gimana? Satu kelas kok Jam 12, Pak. Sampai jam 12. Tadi dua kelas aja dari yang bahas inilah, bahas seselesainya ini. Bahas selesainya ini. Teman-teman coba dulu ya. 10 menit tolong dibuatkan ini. Vektor yang D ini. Oke? Nanti 10 menit saya masuk lagi, harapannya sih ada yang sudah selesai. Kalau belum kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke, oke. Oke Baik, nggak? Pak. Siap. 10 menit.
Cek. Gimana teman-teman? Ada yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu? Di gambar ya Pak atau gimana Pak? Iya. Kalau enggak tunjukin aja. Pin. Mana? Oh, oke. Berarti diagonalnya kemana tuh? Diagonalnya. Diagonalnya kemana? Masih di mute mau? Dua ya Pak atau gimana Pak? Hah? Dua diagonalnya. Diagonalnya belum ketemu. Gambarnya benar apa enggak Pak? Benar. Diagonalnya kemana? Udah ketemu belum? Belum Pak. Belum, ya wes. Apa? Yuk kita bahas ya. Kita bahas. Tapi udah benar gambarnya. 352. Oke. Kita pakai bantuan ini lagi. 352. Cuma tak balik toko. Tiga, lima, dua ya. Iya, Pak. 352. Kita lihat X-nya 3. Misalnya ini 1, 2, 3. Berarti X-nya 3. Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ini di sini. Nah, Z-nya 2. 1, 2. Berarti di sini. Nah, kita hubungkan nih. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. 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 Jadi bidangnya ya. Nah, diagonalnya kemana? Karena ini positif semua. Dan bendanya juga ada di sini. Berarti dari titik ini ke titik ini. Titik ini. Nah, itu berarti B. Vektor B. Nah, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan gitu, menjawabnya harus sampai di sini. Pun Sampai dengan diagonalnya Pak. ya, Sampai diagonalnya. iya sampai diagonal. Pun kalau misalnya dibalik. Misalnya ini anggaplah nggak tahu ya. Ini nggak tahu. Cuma ada soalnya ini. Ya berarti teman-teman cari tahu nih. X-nya berapa? Oh, X-nya 1, 2, 3 ke arah positif. Berarti X-nya 3 ke arah positif. Terus Y-nya berapa? Oh, 5 ke arah positif. Berarti Y-nya 5 ke arah positif. Oh, Z-nya berapa? Berarti 2 ke arah positif. Berarti Z-nya 2. Min atau min 2? Kenapa? Iya, min 2, Pak. 2. Ini 2 plus ke arah sana kan? Berarti Oh, iya. nanti kalau digambarkan berapa vektor ruang dari gambar berikut, ya berarti jawabannya adalah ini. 3, 5, 2. Nah, ini jawabannya. Cuma dibolak-balik. Nah, besok teman-teman, saya akan menjelaskan lanjutannya, gitu ya, termasuk juga cara mengalihkan vektor, kemudian ya sesuai dengan RPS-nya, RPS kita, gitu. Transformasi linier, kemudian perkalian vektor, ortogonal vektor, dan ortonormal vektor. Jadi nanti lebih, ya kalau dibilang lebih jelimet, insya Allah saya akan tampilkan ke materi yang lebih mudah lah ya. Lebih mudah. Gitu.
Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, kita foto dulu sebelum saya akhiri. Boleh dinyalakan kameranya. Hayo semangat. Ini hayo semangat siapa? Puji atau Tika? Oke, Itmam Ali. Hayo semangat siapa ini? Tika atau Puji? Mungkin Ali, Pak. Oh gitu. Pak, Saya Pak Ali, Pak. Oh, hari ini berarti kosong ya Pak? Nggak ada tugas? enggak Belum, ada. belum ada tugas. Besok aja. Waduh, aku malu. Oke, kita Telepon sit, ini Pak. bisa dinyalain nggak kameranya? Saya Itmam baru Ali. masuk, Pak. Oke. Itmam. Ya, tekan mati Mas. Aduh. Udah teladan pokoknya. Wis tengah dalan, Dela malah jebule online to Mas. Aduh, orang Tanya Vira itu.